Selamat datang di materi Fondasi Utama Promosi di Instagram. Nah, di materi kali ini kita akan coba menyamakan mindset tentang bagaimana sih promosi di Instagram yang baik itu, supaya di materi-materi selanjutnya kita bisa satu pemahaman. Nah, pada materi ini kita akan fokus membahas apa saja yang penting yang perlu diketahui, dari mulai potensi pasar, bagaimana kita menyiapkan kontennya, dan konten apa saja sih yang works di Instagram, dan juga melihat market value dari produk kita. Berapa nih pangsa pasar yang mau kita ambil? Nah, untuk itu kita akan coba bahas dulu di materi fondasi utama ini, dan selamat memperhatikan. Nah, kita langsung ke materi, yaitu fondasi utama promosi di Instagram. Kenapa sih Instagram ini menjadi platform yang kita bahas sampai dijadikan kursus online kali ini? Karena saya ingin menyampaikan bahwa Instagram ini merupakan platform yang masih potensial, atau bahkan dari tahun ke tahun potensinya itu meningkat. Kita bisa bilang seperti itu karena secara digital dari beberapa data yang dihimpun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Instagram user di Indonesia per Desember 2021 itu mencapai 92 juta orang. Yang sebelumnya itu hanya 72 juta. Nah, sekarang sudah 92 juta. Jadi mengalami kenaikan. Dan di mana ada banyak ada banyak pengguna, ada banyak user dalam suatu aplikasi, maka di situ pasti ada potensi. Nah, kalau di sana ada potensi, pasti di sana ada semutnya. Oke, jadi di sini ada pantun yang ingin saya sampaikan di awal-awal. Ya, kita sedikit pantun. Di sini saya mengambil yaitu di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, ini ada gula, ada semut. Gula yang saya maksud adalah potensinya. Potensi dari Instagram marketing itu sendiri. Dan semut adalah orang-orang yang memanfaatkan potensi itu. Baik itu business owner, baik itu content creator, baik itu influencer. Kita masih menemukan banyak sekali orang-orang seperti itu di sana. Baik yang bekerja untuk bisnis ataupun bekerja untuk karirnya sendiri. Nah, potensi ini kalau kita tidak siap menjemputnya, maka ya percuma. Kita tidak akan menjadi salah satu orang yang mendapatkan manfaat dari potensi pertumbuhan Instagram. Tapi lagi-lagi 92 juta ini adalah maksimum potensi. Ini maksnya. Jadi 92 juta ini tuh maksimumnya. Lalu berapa dong potensi yang bisa kita ambil? Ya kan? Berapa orang-orang yang siap beli produk kita? Berapa banyak orang-orang yang mungkin akan follow kita? Nah, itu perhitungannya akan berbeda. Tapi sebelum ke sana, saya akan sampaikan lagi kenapa Instagram marketing itu penting. Kita tahu bahwa di Indonesia penggunaan smartphone itu dominan banget. Bahkan orang Indonesia itu kalau nggak pegang smartphone kayak ada yang hilang, ada belahan jiwanya yang hilang, seperti itu. Bahkan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, makanya itu dari perilaku tersebut saya juga melakukan beberapa research bahwa ternyata memang bangsa kita Indonesia ini 80%-nya orang menggunakan handphone untuk mencari sebuah produk. Berarti orang-orang yang pengen beli suatu barang atau pengen mengkonsumsi suatu barang pasti nge-search dulu di HP. Dan salah satu platform yang mereka cari, salah satu platform yang mereka ingin kunjungi ketika mereka menginginkan suatu produk selain Google, pasti mereka akan ke sosmed dulu, entah ke TikTok, entah ke Instagram, tapi pasti mengunjungi Instagram untuk ngecek nih orang-orang yang udah pakai produk ini tuh gimana responnya gitu. Nah, perilaku yang kedua adalah orang-orang sekarang sudah membeli secara online. Jadi 74% orang-orang yang menggunakan HP itu tuh membeli produknya secara online. Dan 90% orang yang menggunakan handphone, mereka mengunjungi toko melalui web resminya atau melalui channel-channel resminya. Dan yang 52%-nya lagi mereka beli melalui handphone. Jadi dari 80% orang yang searching produk via handphone, 50%-nya itu mereka beli melalui handphone juga. Yang artinya di sini ya ini adalah perilaku yang sangat potensial apalagi di negara kita ini. Jadi kalau kita bisa manfaatkan Instagram marketing sebagai salah satu channel penjualan kita ataupun channel influencer karir kita, maka
itu akan sangat menguntungkan bagi bisnis online ataupun content creator. Nah, tadi kan saya bilang nih, content creator, ada business owner, sebenarnya dua orang ini tuh mengambil potensinya seperti apa sih? Nah, kalau kita jelaskan secara satu per satu, ya kan di sini, content creator dengan memanfaatkan Instagram, dia bisa membangun sebuah komunitas. Nah, komunitas nih pada kategori tertentu. Jadi misal content creator tentang bagaimana membuat kamar kos menjadi lebih bagus dengan budget yang minim, atau content creator yaitu bagaimana cara memandikan kucing, jadi tentang cat lovers, atau content creator tentang komunitas atau topik-topik yang spesifik. Kata kuncinya adalah kategori tertentu. Semakin spesifik kategori, maka akan semakin menarik. Jadi contoh tentang content creator bagaimana dekorasi kamar kos, maka akan sangat memungkinkan content creator tersebut akan mendapatkan endorse dari brand-brand peralatan di kamar, brand-brand meja, brand-brand spray, brand-brand bantal, boneka, ataupun dekorasi dinding. Nah, itulah bagaimana content creator memanfaatkan potensi pelanggan di Instagram. Lalu bagaimana dengan business owner? Ya, kalau tentang bisnis online, tentu ini sudah lebih jelas ya, yaitu di mana bisnis online ini membangun sebuah basis pelanggan, bangun followers, bangun engagement, bangun komentar, supaya jangkauan bisnisnya itu luas. Jadi bagaimana punya 100.000 followers, bagaimana memiliki 100 penjualan tiap hari ataupun bahkan ribuan penjualan tiap hari, dan juga bagaimana melakukan ekspansi bisnis. Ingat, ekspansi bisnis itu tidak hanya dilihat dari followersnya, tapi ekspansi bisnis itu harus dilihat dari dua hal. Nah, di sini dilihatnya adalah dari apakah pertumbuhan followersnya meningkat, yang berarti adalah jangkauannya meningkat, dan apakah penjualannya juga meningkat, yang artinya secara performa bisnis dia bagus, ada peningkatan sales. Dan yang ketiga adalah bagaimana profitnya. Oh sorry, saya ganti warna dulu biar lebih enak. Nah, gini, kita ganti warna ke warna hijau. Nah, bagaimana kita melihat profit? Jadi tiga hal yang dilihat. Oke, yang pertama adalah basis pelanggannya gimana, apakah terjadi peningkatan. Yang kedua adalah salesnya, apakah salesnya terjadi peningkatan. Yang ketiga yaitu terkait profitnya, apakah profitnya juga mengalami peningkatan. Nah, dengan Instagram marketing memungkinkan Anda untuk lebih mudah mencapai performa bisnis yang lebih baik dengan digital marketing. Nah, sekarang kita coba nih hitung-hitung potensi pasar Instagram untuk sebuah produk seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih, potensi pasar itu kita hitung dari jumlah market yang ingin kita ambil. Jadi berapa sih kue yang mau kita ambil? Tentu tidak semuanya bisa beli produk kita ya. Tidak semua pengguna sosial media itu cocok ataupun butuh produk kita. Tapi kalau kita lihat secara luas, contoh nih, misal Anda memiliki produk atau jasa yang profitnya itu 15.000. Nah, 15.000 profit ini kalau kita kalikan 92 juta berarti akan menghasilkan 1,3 triliun. Jadi selama 1 tahun Anda bisa mendapatkan potensi penjualan hingga 1,38 triliun. Nah, tentu dong kita nggak mungkin kuasai seluruh pasar karena sudah ada kompetitor, sudah ada produk substitusi, sudah ada tren lainnya. Nah, katakanlah kita hanya menguasai pasar itu adalah ini. Kita hanya menguasai pasar itu tidak sampai 1%-nya deh. Karena kalau 1% itu masih besar, katakanlah kita memulai bisnis itu dari awal, katakanlah. Nah, maka kita mengeceknya itu melalui target pasar yang ingin kita raih. Contoh di sini ya. Di sini kita akan target pasar itu hanya 0,001%. Artinya kita hanya mengambil bagian dari 1 per 100.000. Jadi kita ambil bagian kuenya itu 1 per 100.000
Jadi kalau kita punya brand, katakanlah kita bersaing dengan 100.000 brand, maka potensi pasar kita adalah 1 banding 100.000 brand. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, dari pangsa pasar 1,38 triliun dan dikalikan 0,0, di sini kurang 0,1 ya, 0,01%, itu sekitar 138 juta. Jadi bukan 1 per 100.000, kita coba hapus dulu. Jadi 1 per 10.000. Nah, yang betul adalah 1 per 10.000. Jadi ibaratkan kita bersaing dengan 10.000 brand lainnya. Kita akan mendapatkan peningkatan penjualan atau potensi penjualan sekitar 138 juta. Tentu angka ini itu angka prediksi. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Tapi untuk meningkatkan potensi pasar kita, maka kita harus tingkatkan target market di sini. Pangsa pasarnya harus naik. Nah, gimana cara kita meningkatkan pangsa pasar? Yang ini. Nah, itu adalah dengan menggunakan followersnya harus makin banyak, engagement yaitu interaksinya, interaksi dengan followers kita harus semakin tinggi supaya kita selalu viral dan juga semakin dilihat oleh banyak orang. Yang ketiga adalah bagaimana kita membuat suatu strategi promosi yang jitu. Promosi ini tidak selalu dengan potongan harga, kita bisa main dengan bundling produk, kita bisa main dengan buy one get one, kita bisa main dengan pembelian pertama dan pembelian kedua sampai pembelian tertentu mendapatkan barang gratis atau free sesuatu. Misal beli kerudung free pinnya, atau beli produk pakaian bayi free buku untuk tips 10.000 hari pertama 1.000 hari pertama bayi. Jadi ada tambahkan value-value lain yang bisa diberikan kepada pasar. Tidak harus potongan diskon, tidak harus berbentuk flash sale, tapi bisa berupa value lain. Misal seperti tadi, beli pakaian bayi dengan nominal tertentu mendapatkan buku gratis, buku tentang tips parenting di 1.000 hari pertama. Itu contohnya. Nah, di sini lebih detailnya. Jadi kalau kita mau kuasai pasar, meningkatkan potensi pasar, mendapatkan potensi pasar, kita harus memiliki konten marketing dan kita harus memiliki pelayanan dan cara pembayaran yang mudah. Nah, konten marketing ini berfungsi untuk supaya orang banyak tahu, supaya banyak orang ngerti produk kita. Karena kadang orang tuh nggak beli karena nggak ngerti ini produknya buat apa sih, ini tuh menyelesaikan yang mana sih, ini tuh lebih baik dari produknya yang mana sih, kalau aku beli ini tuh udah pilihan terbaik belum, seperti itu. Dan akhirnya banyak orang tertarik. Kalau banyak orang yang tertarik, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan banyak penjualan. Karena sudah banyak nih yang tertarik nih, dari segi harga, dari segi spesifikasi produk, dari segi kepercayaan, yaitu udah banyak orang yang pakai produk Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tingkatkan kualitas kontennya, tingkatkan pula pelayanan dan pembayarannya. Nah, apa sih yang perlu kita cek, Mas atau Pak? Saya ini udah bikin konten marketing nih, baik yang organik ataupun bayar. Saya udah memiliki pelayanan dan pembayaran yang mudah, yang keren gitu. Nah, kita perlu tahu ada beberapa metrik di Instagram yang perlu kita cek. Bagaimana cara kita tahu banyak orang sudah mengetahui produk kita selain melihat followersnya? Yang kedua, kita bisa melihatnya dengan cara melihat metrik atau alat ukur yang namanya reach. Jadi nanti di Instagram, di materi-materi selanjutnya kita akan cek bahwa reach atau jangkauan ini mewakili berapa banyak orang yang mengetahui produk Bapak Ibu atau produk Anda. Jadi semakin tinggi reach-nya, maka semakin bagus. Reach sama dengan jangkauan. Jangkauan. Terus banyak orang yang mengerti gimana sih membuat orang itu atau menilai orang, oh orang ini tuh udah ngerti nih produk kita nih.
Nah, kita lihatnya dari metrik yang namanya engagement atau interaksi. Nah, interaksi ini bentuknya adalah persentase 1%, 2%, 3%. Nah, dalam materi selanjutnya kita akan membahas bahwa kalau followers kita 10.000, baiknya tuh engagementnya berapa persen sih? Kalau followers kita 100.000, baiknya tuh berapa persen sih? Nah, ada standar-standar tertentu nih yang akan kita bahas. Nah, begitu juga bagaimana sih melihat orang tertarik dengan produk kita? Bagaimana sih menilai bahwa oh followers kita tuh sebenarnya udah tertarik kok dengan produk kita ini? Mereka udah bisa kita jualin gitu. Nah, sama, melihatnya tetap dari engagement. Jadi seberapa banyak orang yang berinteraksi. Nah, kalau pengen tahu berapa banyak penjualan kita atau bagaimana sih melihat performa penjualan, kita lihatnya dari nilai konversi. Contoh nih, ada 1.000 orang yang melihat produk kita. Terus timbul engagement sebesar 15%. Artinya, ada 150 orang yang tertarik dengan produk kita. Dari 150 orang ini, berapa sih yang penjualannya? Misal penjualannya 15%. 15 orang membeli. 15 orang membeli. Nah, 15 orang membeli ini berarti conversion rate-nya itu adalah 1%. 1,5%. Ini conversion rate-nya. Jadi conversion rate 1,5% ini bagus atau jelek? Tentu masing-masing industri punya punya standar sendiri. Jadi industri pakaian dan industri kesehatan punya standar yang berbeda dalam konversi penjualan. Karena audiensnya berbeda. Jumlah orang yang tertarik atau ada dalam industri pun berbeda. Bisa jadi industri fashion harusnya bisa lebih tinggi karena jumlah pengguna fashion itu tinggi, atau malah jumlah pengguna atau jumlah orang yang tertarik dengan alat-alat laboratorium itu nggak sebanyak orang-orang yang fashion, sehingga conversion rate-nya pun berbeda. Nah, seperti itu. Tapi tetap ya, cara untuk meningkatkan konversi itu adalah memiliki pelayanan dan pembayaran yang baik. Artinya ketika nanti ada orang yang nanya-nanya, ada orang yang berusaha mencari tahu produk Anda siap informasinya. Anda siap menjelaskan bahwa produk Anda itu yang terbaik melalui Instagram dengan konten marketing tentunya. Nah, ini tadi nih yang kita bicara ini. Contoh ya di sini ya. Di sini ada reach. Di sini ada 6.000 akun terjangkau oleh konten Anda, 6.000 orang nih. Dan 96%-nya mereka tidak follow. Artinya semakin banyak akun baru yang melihat konten Anda. Ini bagus. Kalau dari 6.000 orang dan yang melihat itu misal 1%, yang di sini tuh hanya 1%. Hanya 1%. Nah, itu nggak bagus. Karena artinya orang baru yang belum follow dan melihat postingan Anda itu tuh baru sedikit. Maka kita tidak bisa ekspansi bisnis kalau gini ceritanya. Jangkauannya nggak akan bisa tinggi. Jadi yang baik adalah orang-orang yang mengetahui konten kita haruslah orang-orang yang tidak follow kita atau belum follow kita. Gitu. Nah, dari orang yang tahu, ternyata di sini ada yang save-nya 300, ada yang share-nya 200, ada yang komennya 5, ada yang likes-nya 500. Nah, inilah yang disebut engagement. Jadi akumulasi ini dan akumulasi ini itu menghasilkan engagement. Nah, terus gimana nih kita menilai konversi? Nah, gimana cara kita melihat konversi penjualan? Sebenarnya ada dua cara. Tapi kalau dari cara Instagram, kita bisa lihatnya tuh di sini nih. Website tabs. Nah, biasanya website tabs ini mengarahkan ke microsite seperti Linktree, terus juga seperti campsite.bio, bisa juga insta.bio, bisa juga bio.linky. Jadi orang-orang yang mengklik website di profil Anda adalah orang-orang yang siap beli dan memiliki intens yang tinggi, seperti itu. Nah, jadi perjalanannya konten marketing di Instagram itu adalah satu konten tertentu nih
Misal konten The Asian Parents. Dia fungsinya adalah menjangkau banyak orang. Setelah orang banyak terjangkau, maka orang-orang akan tertarik visit profile ataupun klik website kita. Jadi konten kita itu harus membawa mereka ke profil kita, membawa mereka melihat link kita, membawa mereka melihat produk-produk kita. Nah, setelah itu mereka akan klik salah satu service yang dimana service itu mendatangkan penjualan bagi kita. Baik itu penjualan barang ataupun penjualan jasa. Jadi gitu ya, kontennya harus bagus. Sorry, saya ganti dulu. Kontennya harus bagus yang sini. Lalu kontennya juga harus membawa orang ke bio profil kita. Supaya visit profile ataupun klik website. Yang ketika kita visit atau klik atau menchat WA, di sana sudah ada produk-produk yang siap untuk dilihat dan juga dibeli oleh customer. Gitu. Jadi konten marketing bisa membawakan kita penjualan kalau customer journey di Instagramnya juga sudah bagus. Nah, catatan nih sebelum kita memulai Instagram marketing. Yang pertama, konten haruslah 70% entertain, 30% selling. Jadi jangan cuma lucu-lucuan, jangan cuma info-info terus tapi nggak ada barang dijual, ya percuma, nggak akan ada penjualan. Kecuali Anda ingin menjadi media berita, dapatnya dari endorse. Tapi kalau Anda adalah seorang business owner, Anda seorang penjual online, maka harus ada konten sellingnya sebesar 30%. Jadi orang juga bisa melihat apa sih yang Anda tawarkan di Instagram Anda. Jadi sharing-sharing baru selling-selling. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah jangan lupa gunakan paid advertising. Jadi kita harus investasi. Saya nggak menutup diri terhadap promosi-promosi yang berbayar, karena nanti kita juga di sini akan pelajari itu, di mana paid advertising ini kita lakukan setelah konten marketing kita berjalan dengan baik. Setelah konten marketing kita itu sudah siap dikunjungi oleh banyak orang. Nah, baiknya pakai apa nih advertising yang bisa kita pakai sebagai penjual online yang pemula atau mungkin seller online. Nah, kita bisa pakai Instagram Boost Ads dan juga influencer marketing. Dua tipe promosi berbayar ini saya rekomendasikan karena ini lebih mudah tapi juga tetap akurat untuk membidik siapa target market kita. Dengan Instagram Boost Ads kita tetap bisa mengatur nih umur berapa yang bakal lihat iklan, cowok atau cewek, dia interestnya kemana, ke fashion muslim kah, ke baby kah, ke alat-alat kesehatan dah. Kita bisa mentarget mereka dengan fitur Boost Ads. Dan dengan influencer marketing, kita juga bisa lihat influencer ini tuh punya followersnya ibu-ibu kah, berapa engagement rate-nya, berapa growth followersnya, jadi penambahan followers per bulannya itu berapa. Jadi kita bisa tahu. Nah, kalau informasi-informasi itu kita tahu, maka kita akan memiliki campaign marketing yang tepat sasaran. Nah, yang ketiga adalah maksimalkan fitur. Jadi ada fitur hashtag, ada fitur story, ada fitur reels. Semua fitur ini bisa mendatangkan jangkauan yang free, yang gratis untuk Anda. Seperti kalau kita lihat nih, contoh di konten sebelumnya di sini. Nah, di sini kan ada nih, kita dapat jangkauan itu nggak cuman dari, kita hapus dulu. Kita dapat jangkauan itu nggak cuma dari explore doang. Nah, di sini kita nggak cuma dilihatnya itu dari explore, tapi kita dapatnya itu juga dari home, dari profile kita, dan others ini bisa jadi dari hashtag kita. Di sana akan ada. Maka fitur yang di sini harus kita maksimalkan dengan baik. Fitur hashtag, jadi kita punya nih kombinasi hashtagnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kita juga harus gunakan story. Berapa sih story dalam sehari? Kita juga akan bahas lebih detail nanti. Dan reelsnya ini bagusnya upload hari apa? Kita juga akan bahas nanti. Nah, yang keempat yang paling penting adalah kita harus menyiapkan bio profil kita dengan bagus. Value proposition kita harus di sana. Keunggulan produk kita harus di sana. Apa sih yang membedakan profil kita ini dengan profil bisnis yang lain? Dan jangan lupa di sana harus dikasih link ke toko Anda kah, ke WA Anda kah, ke katalog Instagram Anda kah? Dimana link itu kalau diklik
dia menuju ke produk atau jasa yang customer sudah tertarik gitu. Jadi kalau pakaian bayi ya linknya harus ada klik ke pakaian bayi, ke tokonya di marketplace Shopee mungkin atau di Tokopedia, atau mungkin ke Instagram katalog yang lain. Lalu dia kalau beli langsung chat ke WA, atau ketika dia chat ke WA sudah ada Instagram produk katalog yang siap kita kirim langsung. Seperti itu. Jadi customer journey-nya pas. Ingat ya, kontennya harus sharing-sharing dan selling-selling. Kita juga bisa pakai paid advertising untuk meningkatkan jangkauan kita secara cepat. Kita juga harus maksimalkan fitur dan juga meningkatkan bio profile kita. Dari segi deskripsi dan juga dari segi link penjualan. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Kalaupun Anda yang belum mengerti, bisa ditonton kembali dan dicatat apa yang belum paham. Dan sampai bertemu di materi selanjutnya.